kayak sepi banget. Habis itu ada babi lewat. Ada kan gue leader tuh, maksudnya gue paling depan, bawa center gitu kan. Ada babi lewat, belakangnya ada kakek-kakek, gue doang yang lihat. So what's up guys, welcome back to our channel. Di sini gue Syarikal dan Dika, dan gue bakal menjadi hostnya karena Dikanya bakal menjadi narasumber. So memperkenalkan diri dulu, gue Syarikal dan ini Dika. Gue Dika Zo. Ayo santai sih teh. So guys, kenal nggak? Iya. Kenalan aja dah, biar kayak narasumber yang lain. So nama lu siapa Dik? Iya, nama gue Mardika Arya Pura Pratama, bisa dipanggil Dika Arya, Kaju, apapun itulah. Atau baik? Iya, apa aja lah. Selagi masih bersangkutan sama nama gue. Iya. Terus? So umur lu berapa? Jangan masalah umur ya, jangan bicarain umur ya. Iya, soalnya kelihatan banget nama tuanya. Iya, emang lu paling tua anjing. So guys, sekarang gue bakal nanya ke Dika, pengalaman serem apa sih yang dalam hidupnya itu? Aduh, serem lagi nih. Iyalah, kan kontennya kita biak serem bodoh. So Dik, ada nggak pengalaman yang menurut lu tuh paling serem gitu dalam hidup lu gitu? Mau yang gimana nih? Mau yang biasa aja, apa yang terbaru, apa yang terlama? Maunya lu apa? Terbaru aja kali ya. Yang fresh lah. Yang gue waktu itu ngedaki bareng lu ke Gunung Gede, tahu kan? Ya kemarin. Masih inget kan ya, tanggal 19 itu? Ya. Ada apa tuh di situ? Ya jadi gue ceritain dulu awal perjalanannya. Jadi gue ngedaki itu sama Sarikal, Baldan, Akil, pacar gue Adinda, terus apalagi Teyos, sama si Depi, si Haris, sama si Pebi ya. Pebi sama si Aji. Sama si Aji ya, lupa. 9 orang tuh ya. 10 bodoh. 10 ya, 10 sama gua. 10 sama gua ngedaki ke Gunung Gede via Putri. Terus tanggal 19 bulan kemarin ya, bulan Maret. Bulan Maret kemarin. Kita di sana berapa hari sih? Gua ngedaki itu gua berangkat itu hari Jumat ya. Hari Jumat berangkat tuh, nyampe malam. Terus gua tidur di base camp. Gua langsungin aja ya cerita horor-horornya langsung. Iya. Nah, jadi di base camp tuh, tapi tar dulu ya, dia naik sama gua ya. Dia bareng gitu. Dari base camp juga gitu, udah bareng gitu, kita berangkat bareng. Yang ngerasain tuh dia, dan gua gimana ya, orangnya lebih ke kayak gimana ya, itu sugesti lu mungkin ya. Kalau gue orangnya selalu gitu, selalu bilang ke temen-temen gue, ala itu cuma sugesti lu, karena balik lagi ke lu nya sendiri. Tapi kan kalau hal seperti ini kan antara percaya gak percaya ya, gitu kan. Kembali diri lu sendiri. Coba ceritain aja dah langsung. Iya, jadi sebelum gue naik tuh gue sempet dilarang sama temen gue. Jadi katanya pakai bahasa Sunda ya, dia ngomongnya, gue terjemahin katanya jangan kaget ya nanti pas naik gunung. Kenapa emang katanya? Kata gue gitu kan, pakai bahasa Sunda ini, tapi gue terjemahin. Iya, ayo. Kenapa emang katanya? Bakal dikasih tetempoun tuh kayak pandangan mungkin. Iya, maksudnya kayak gimana ya? Sebuah kode lah. Iya, bakal ngelihat sesuatu yang belum pernah lu lihat gitu kan. Ya gue di situ, gue tanya kenapa emang? Iya udah gitu aja. Kata dia, iya udah gitu aja. Terus gue naik tuh hari Jumat gue naik. Berangkat dari Jonggol jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 sore. Jam 4. Terus kita gara-gara hujan ya itu ya? Iya, hujan juga sih. Terus kita ke rumah Dinda ya? Iya, terus kita ke Caryo, ke rumah Dinda. Terus janjian di pom Serdang. Habis itu berangkat, terus ngaret lagi. Bukan kan? Serdang ya, pom Tanggulun. Ya, pom Tanggulun itu ya. Pom daerah Caryo lah pokoknya. Terus berangkat lagi, nungguin si Aji agak lama ya? Iya, itu lama juga sih. Kita sampai Isa kalau nggak salah. Maghrib. Sampai maghrib tuh nungguin di Indomaret Tanjung Sari ya. Indomaret Tanjung Sari, gue nungguin si Aji sama teman-temannya, si Hari sama si Pebi. 3 orang berarti. Iya, 3 orang. So terus abis itu ke masjid buat sholat maghrib. Gue lupa tuh masjid apa. Ya di Tanjung Sari, daerah intinya Tanjung Sari. Masjid Agung sih. Dan itu masjid cukup gede. Dan bayar ya, sendal aja. Iya lu, gue kesel. Tahu-tahu sendal gue hilang kan. Ini sendal gue kemana anjing? Tahu-tahu diamanin. Iya. Bagus. Bayar. Tapi akhirnya minta jatah. Ya udah nggak apa-apa.
So abis dari masjid tuh kita lanjut ke mana? Oh iya, ada cerita lucu di situ. Kenapa emang? Yang si Baldan nih gue nggak tahu ya, gue lagi emang di situ gue posisi lagi banyak pikiran. Nah si Baldan gue tinggalin di masjid, kirain gue dia udah naik motor gue tinggalin. Iya, bener. Bang Akil manggil belakang, itu temen lu nggak diajakin satu orang? Gue nengok dong ke belakang, lah ini temen gue kemana ya anjing, gue tinggalin. Ya gue sampai teriak-teriak kal. Gue nggak dengar sumpah itu. Iya dia, lu nggak tahu entah ada pikiran apa. Gue jujur aja tuh ada pikiran sih emang. Ada mikir seseorang lah. Iya. Terus abis dari itu kan sebelum Isya ya berangkat tuh jalan lagi, nyampe sana tuh malam ya ada jam setengah 2. Emang setengah 10 nyampe Alfamart dulu. Oh iya, kita ke Alfamart dulu. Ke Alfamart itu buat beli bahan pangan. Logistik. Ya, buat beli logistik di Alfamart tuh. Terus habis itu lanjut lagi ke base campnya, nyampe jam setengah 12-an. Iya. Jam setengah 12-an lah. Setengah 12-an habis itu. Dan posisi ban motor gue kempes lagi dari Cariu. Bocor lebih tepatnya sih. Iya, kempes lah. Iya. Kempes. Terus habis itu di base camp tuh kita tidur ya. Nah, langsung tidur. Makan dulu. Ya. Makan yang dulu. Makan mau makan. Bayar si Maxi lah. Terus habis itu kita istirahat. Iya, kita istirahat. Ini kita ceritanya masih bareng-bareng ya. Nanti ada sesi kepisahnya. Lebih ke gue yang duluan sih. Iya, ada yang kepisahnya. Terus habis itu gue sama Syarikal tidur kan. Gue tidur di sana di pojok kan. Terus habis tidur tuh gue tuh kayak mimpi tuh kayak gimana ya, kayak nyata nggak mimpi lu? Roh gue kayak nyata. Roh gue tuh kayak keliling base camp aja, lihat orang-orang yang tidur, lihat teman-teman gue yang tidur gitu. Cuma gue yang lihat terbang gitu. Terus kayak ada yang meluk gitu dari belakang, kayak lebih tepatnya kayak giniin tulang punggung gue lah. Dinda kali. Enggak, Dinda depan gue. Iya. Dinda kan gue tidur Dinda depan gue gitu. Yang jelas gue di samping lu kan? Enggak, gue samping badan. Gue pindah suruh Akil itu. Suruh Akil, terus gue pindah, terus kita start. Terus paginya belanja kebutuhan yang belum kepenuhin di kemarin tuh. Terus habis itu kita start ngedaki itu jam berapa sih? Jam 8-an sih inget gue. Setengah 9 kita jalan dari base camp. Itu belum kita masuk ke posko ya. Ada kita setengah jam karena di situ kita ngeres. Gara-gara bawa cewek juga kan, masih banyak yang pemula gitu. Gue juga masih pemula gitu kan. Baru pertama kali ngedaki Gunung Gede itu. Kalau gue itu bukan first time sih, itu gue kedua kalinya ke Gunung Gede. Tapi yang pertama nggak sampai puncak kan? Iya. Ya. Yang pertama nggak sampai puncak, habis itu apa lagi deh? Kita ke pos dulu. Iya, dari pos 1 sampai pos 3 itu nggak ada keanehan ya? Nggak ada. Cuma paling monyet yang ngancingin itu, ngancingin si Aji. Emang? Ada. Untung dia pakai topi rimba. Dia ngancingin si Aji dia di perjalanan pos berapa tuh, pos 3 ke pos 2. Emang pos ada monyet sih, emang di Gunung Gede itu banyak monyet. Ngancingin tuh. Terus di pos 3 tuh kita ngeres ngopi-ngopi bareng pendaki yang lain kan, banyak itu. Banyak sih, emang banyak itu pos 3 tuh. Di pos 3 tuh Akil tuh kan bisa dibilang leader kita ya dalam ngedaki itu tuh. Dia ngambil keputusan katanya dia ikut 3 orang duluan ke Surya Kencana. Enggak, pertamanya 3 dulu kan. Iya 3 ya. Pertamanya 3 dulu, terus awalnya tuh dia, si Pebi sama si Paris. Pada akhirnya gue ikut. Iya, dia katanya 3 orang katanya buat ngebangun tenda di Surya Kencana duluan. Karena takutnya kita nggak kebagian tempat. Soalnya itu posisinya rame banget. Seluas-luasnya Surya Kencana tapi padet sih jujur. Adanya nggak kebagian. Padet sih jujur aja. Maksudnya kita nyari tempat yang ya. Emang Surya kan itu cukup luas banget. Cuma kalau datangnya belakangan ya pasti kebagiannya sisa. Gitu. Terus abis itu tuh kan bertiga Akil mintanya, terus kata gue Sarika suruh ikut karena itu kan gue jadi cowoknya gue di belakang sama si Baldan, si Aji gue gitu, sama Teyos, Depi sama Dinda, gue tuh berenam berempat ke duluan, berenam kita masih stay 30 menitan setelah dia jalan
terus kita jalan tapi kita banyak berhenti, kayak 10 langkah berhenti, 10 detik berhenti gitu kan. Banyak berhenti lah, malum bawa cewek gitu kan. Terus ada yang pertama kali ngedaki gunung gede juga si Depi kan. Terus berhenti, estimasi waktu tuh cuma beberapa jam doang, cuma dapatnya ya 12 jam. Gua sampai tidur di trek gitu. Sampai tidur serius di 12 trek. jam ya? Iya, 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 lagi gua kan. Kalau gua Cukup lama sih. 12 jam. Terus banyak kejadian juga. Pertama yang di pas tanjakan pos 3 mau ke pos Bayangan, ada yang ngelempar gua pakai kerikil. Terus gua tanya si Aji, bukan si Aji. Oke lah, gua masih logika mungkin dari sepatu pendaki yang kekencangan itu kan. Aja. Terus batunya ke atas gitu kan. Oke. Masih Gitu, positif lah. Positif. Terus hujan terus kita neduh sampai sore tuh, sampai setengah 6 tuh. Setengah 6 itu kita udah kekurangan air sama sekali. Gue panik dong, katanya anak-anak kekurangan air waktu Iya, sampai kekurangan air. Kasihan pengen banget. kencing gitu kan. Terus nyampe malam tuh. Lu kira-kira waktu sebelum surken ya, sebelum maghrib ya nyampe surken ya? Sebelum surken maksudnya, sebelum lu tidur? Sebelum tidur. Enggak anjir, jam 8. Wah, Jam serius? 8 sampai jam setengah 9. Kan si Aji kan dulu tuh. Ntar dah dulu. Ini yang pas ke Surken tuh, yang pas mau menuju ke Surken tuh udah banyak kejadian lah. Maksudnya gua itu ngedaki malam secara kan. Kan gua bawa carrier ya. Ini mah tahu ya logika apa ya, sugesti gua apa. Bukan itu, cuma gua ngerasa carrier gua tuh tambah berat. Dibacain sama si Aji tuh, dibacain doa-doa sama si Aji. Kata si Aji ya, si Iya. Aji kan satu sekolah juga sama gue ya. Dia bilang, si Dika katanya masih serupan. Hah, serius? Iya. Anjing, itu kan nih orang ada-ada aja masa. Enggak sampai kesurupan, cuma entah itu gua kecapean atau gimana ya. Terus ya sugestinya kecapean aja gitulah. Terus pas gua bilang berat ke si Aji, si Depi sama Teus ngejauh. Ninggalin gua ngejauh gitu. Terus si Dinda kan pak cewek gua nyamperin gua. Terus si Aji ngebacain doa dari belakang gua juga sambil zikir istighfar 100 kali itu kan. Baru hilang. Nah, terus habis itu karena udah kecapean juga kan. Terus kita tidur di trek tuh dengan kondisi yang seperti itu. Setiap ada pendaki ada yang nanya, "Bang, kenapa bang?" Tapi si Aji nggak tidur kan, dia buat ngejagain kita. Terus katanya pas di trek tuh kan ceweknya pada tidur ngadep ke atas ya. Gimana sih tidur di matras terus pakai sleeping bag gitu kan, ngadep ke atas. Ada yang terbang putih berdua. Jadi kayak That's so creepy. kayak ya itulah bisa ya? Disebutin kita karena di sini syuting jam 12 malam di kuburan belakang rumah gua. Iya. Dan itu cukup menegangkan. Iya, ada yang terbang lah putih gitu. Terus kata siapa tuh? Dinda sama Teos. Iya. Dinda sama Teos. Terus abis itu mereka kan rencana kan itu gua tidur tuh dari jam 8 sampai jam 9 buat apa? Buat istirahat lah. Istirahat sejam, oke. Iya, istirahat sejam. Habis itu tapi kata itu 30 menit aja cukup, setengah 9 tuh kita udah mulai jalan lagi. Habis itu di jalan tuh gua agak gimana ya nyeritain. terus si Baldan tuh duluan buat ngeliat Surken masih jauh apa enggak. Katanya si Baldan dia sampai bolak-balik berapa kali loh. Dan situ gue nungguin di warung kan. Di waktu Surken itu kan ada warung tuh satu, banyak sih sekarang. Gue nungguin di situ. Posisinya gue nggak pakai sepatu, gue pakai sendal. So kaki gue kedinginan. Gue ngenurusin menyusul dia. Kaki gue sakit banget. Gue diem aja tuh di warung. Ada mungkin 2 jaman gue di warung nungguin dia. Iya. Konsumsi di Gunung Gede juga mahal-mahal banget. Ya namanya gunung kayak gitu bos. Lo ambil sendiri air dari Indomaret, bawa ke Gede. Ya, lo rasain dah. Gue herannya itu anjir. Gorengan goceng anjing. Enggak, gorengan 2.000-an satu tau. 30.000 dapat 5 doang. Sama air mineral kecil itu. Geblek anjing. Terus itu apa? Lanjut lagi ya ke cerita tadi. Baldan udah nyampe Surken tuh, udah nyampe pintu Surken tuh, dia sendiri. Dan dia bilang udah deket. Terus habis itu kita jalan
lanjut jalan. Terus pas mau nyampe surkennya, gatel-gatel anjing. Duh. Jadi kan itu tuh yang ngedaki malam tuh itu akhir pekan ya, malam minggu ngedaki kan. Ya. Banyak yang ngedaki. Terus pas mau jalan mau surken, mau tanjakan terakhir, itu tuh sepi banget. Asli demi Tuhan, sepi banget. Dan gue waktu di warung tuh juga nanya-nanya. Sampai atas juga ntar lu kau. Ya udah lu dulu aja lu. Kita marut ya. Jadi itu sampai kayak sepi banget. Habis itu ada babi lewat. Ada kan gue leader tuh, maksudnya gue paling depan bawa center gitu kan. Ada babi lewat, belakangnya ada kakek gue doang yang lihat. Gue yang lihat. Kakek di mana sih kakek ya. Pakai jubah kan, terus pakai pakaian dulu lah kayak kiai gitu, kayak syekh gitu kan. Terus langsung dimatiin kan gara-gara ada babi, takutnya nyamperin kan, langsung dimatiin lampunya. Terus tuh jalan lagi nyampe pintu surken, rame, langsung di belakang ada pendaki ternyata. Gue rencana tuh nungguin pendaki lain buat lihat itu napa, buat lihat apa, buat kayak headlamp napa. Headlamp. Iya, nyari headlamp. Terus habis itu gitu deh. Dan waktu itu di warung ya, di warung gue nanyain tuh, ada 3 kelompok mendaki. Gue nanyain, Pak, lihat gak cewek 3 orang, cowok 3 orang, yang satu cewek pakai kacamata, sama satu lagi cewek pakai baju pink. Karena itu doang yang gue inget dari baju mereka. Baju pink siapa? Ini bego Devi. Putih anjing. Pink ego. Putih. Oh ya pokoknya itulah, satu cewek pakai kacamata aja. Gue bilang kayak gitu aja. Satu cewek pakai kacamata. Gak ada. Itu yang pertama, gak ada tuh. Selang waktu lagi, itu mungkin ada 30 menitan, gue nanya lagi, Bang, lihat ada nggak 3 orang cewek sama 3 orang cowok itu ngeres di bawah? Gak ada. Oke, gue mulai gimana itu, cukup panik di situ. Gue mau nyusul, cuman posisinya kaki gue udah kedinginan. Gue jalan aja ya, balik lagi ke tenda itu sakit banget anjing. Kayak anjing gue kayak jalan di atas beling lu, walaupun belum beras, cuman itu sakit banget. Gue sampai meringis, anjing kaki gue sakit banget, ya Allah. Itu gue jalan sendiri loh. Hampir hipo ya itu. Gak tau lah, gue ya udahlah, ya, jalanin aja. Terus gue nyampe, gue nunggu di pintu surken tuh sama cewek 3 tadi. Terus si Aji sana buat ngeporterin ini carrier. Terus pas mau jalan si Hari sama si Feby tuh ada. Waktu gue balik lagi ke tenda, si Haris sama si Feby cabut gantian. Dan belum, terus gak cukup lama dia dateng sama si Aji. Gitu, di orang kenapa lagi, tahu-tahu dibokong kan, digendong sama si Aji. Lu kenapa? Gue pingsan dibopong sampai si Aji sampai tenda gitu. Cukup jauh kan? Jauh. Dan awalnya jujur aja nih ya, kalau Akil denger sih maaf aja nih ya. Jujur gue kesel banget sama lu. Lu bangun tenda jauh banget dari Gebang Surken. Jauh banget. Emang rencananya mau bangun tenda di barat kan. Tapi itu cukup jauh. Gue biasanya kan yang pertama sih, bukan biasa. Emang Akil pengen deket mata air katanya kan. Emang deket mata air. Iya, kita tinggal turun doang jauh sih. Banget. Cuman jauh banget. Gua anjing mana gerimis kan jalan tuh yang jalan mau puncak yang mau jalan sama jalur Salabintana itu ya. Yang ke kiri Salabintana kan. Itu anjing nih orang jauh banget lagi ya. Jadi gue jalan kan bertiga tuh waktu gue duluan ya. Dan dia minta tukeran carrier. Karena gue udah biasa gitu ya. Gue bawa 2 tenda anjing. Badan sekecil ini bawa 2 tenda. Bukan manusia anjing. Gue jalan, jujur ya, gue kalau ngeres ya, kalau emang cukup lama gue pasti duduk. Kalau bentar doang gue pasti berdiri. Gue agak, dan itu juga jarang minum karena gue mungkin udah biasa sih. Gue terus terlatih sebagai manusia setengah hewan. Gue lagi narasumber gue. Oh iya. Kan gue juga ada di situ. Nanti ada partnya cerita lo gitu kan. Terus di pas tidur tuh kan gue berempat sama dia, Baldan sama cewek gue. Ya posisi kita udah nyampe di tenda. Oke. Apa? Terus kaki gue ada yang pala gue ada yang jangkrik.
Kayak ada yang nendang gitu. Pak, iya Pak, kayak ada yang ngejagling pas tidur tuh anjir. Padahal gue di situ tidur berempat loh. Kepala gue kayak ada yang ngejagling anjing kata gue. Kata gue ini kenapa kata gue kan. Terus abis itu habis pagi tuh kabut dulu ya. Iya kabut. Jam 6 tuh masih kabut. Ya gitu kita mau muncak itu nggak ada kejadian sama sekali ya, sampai puncak sampai turun lagi. Cuma yang pas itu Dinda sakit, jadi kita ngecamp lagi sehari. Semalam. Iya semalam. Di Gerbang Surken. Di Gerbang Surken di timur berarti ya. Iya. Terus pas paginya hari Senin ya. Hari Senin pas mau turun tuh Akil lihat daun goyang-goyang, itu mah semuanya lihat daun goyang semuanya. Tapi ya Akil katanya lihat anak kecil pakai belangkon gitu, pakai baju Sunda lah. Pakai baju Sunda gitu. Senyum ke dia. Gak tahu sih. Kita terus ulang katanya, lagi. Kita ulang lagi. Yang waktu di tenda lu bener gak ngelihat? Gak tahu ya. Cerita dulu aja. Yang di atas badan ini entah mimpi atau bukan ya, gue itu setengah sadar gue kebangun jam 4 yang gue ngigo itu katanya. Katanya ngigo katanya. Gue enggak tahu ngigo apa kagak. Iya, ngigo mah yang sama Dinda Iya, sebelum itu. Maksudnya ada yang dudukin dia kayak orang bertapan apa posisinya sih lah gitu, hitam gitu. Itu entah mimpi atau apa ya, cuma gue lihatnya begitu. Terus katanya soal yang kakek yang ngejegat gue itu katanya itu tuh yang punya Surya Kencana katanya ngasih sambutan selamat datang lah. Di sebelah mana? Yang sebelah kita masih naik? Yang sebelum masuk lu nggak ada. Iya. Lu dijegat gimana tuh posisinya? Lu belum cerita balik lagi? Enggak dijegat. Jadi kayak lewat aja ke kan bawah jurang tuh. Dia bawa lewat aja. Enggak kenapa-napa, enggak nampakin apa-apa. Okay. Ada yang serem-serem cuma soalnya setahu gua ya kalau kayak gitu dia pasti baik gimana kitanya. Karena kita bertamu dengan sopan. Iya. Karena niatnya kan mentafakuri alam kan. Mentafakuri Indi banget apa Indi? Sebenarnya itu India ya? Iya sih. Iya deh tuh Kak. Gue ini cerita sejujurnya dalam tekanan ya. Gue antara takut gak takut ini. Makanya jadi kayak tadi ngomongnya kebelibet gitu. Gue sejujurnya takut sih. Kita acok-acokan anjing gara-gara lu. Padahal santai aja lu. Kakek gue aja tiduran sebelah sana. Mungkin nanti lebih lengkapnya nanti bisa tanya gue di manapun itu ya. Instagram. Kalau mau pengen versi lebih ke pengalaman bukan cerita horornya, komen aja di bawah, nanti kita buatin. Terus nanti orang-orang yang ikut nanti kalau kalian pengen cerita satu-satu tentang pengalaman mereka, kita bisa, insya Allah kita bisa datangin ke channel Ainal Atas. Til. Ya aman. Ngomong apa? Siapa sih? Padli. Iya Padli anjir. Keren gue tadi sendiri anjing. Keren gue berdua. Aduh. Berdua apa? Maksudnya kirain gue berdua doang, dua itu kan tadi si Abil cabut juga. Si Abil cabut, yang ya udah si Abil cabut ya, si Kinja cabut. Lu doang sendiri. Ya ada Babang Padli di sini kawan. Kirain gue tuh kita cerita ngewangkong cuma berdua doang. Kagak bego, kirain gue ini berdiri siapa? Gue makanya gini loh. Ini berdiri siapa? Sebenarnya gue masih punya banyak sama Syarikal juga masih punya banyak cerita horor, cuma salah satunya ini cuma kalau kalian pengen denger lagi cerita-cerita yang lebih wah lagi, lebih kayak bikin hati kalian deg-degan kayak cerita Abai kemarin. Iya sih. Itu komen aja di bawah nanti kita buatin. Terus kalau ada ide konten juga komen aja di bawah. Kita mau ngapain? Mau makan di makam gitu. Mau family gathering di makam juga boleh. Apa cucurakin makam. Ya, cucurakin makam itu. Anjing. Tapi mungkin kalau channel horor-horor gitu bulan Ramadan mungkin kalian tahu sendiri ya, di bulan Ramadan nggak ada setan, cuma rasa takut itu pasti masih ada, ya kan? Iya. Ya oke, that's good. Ya tutup aja dah. Udah tutup. So segini saja konten kita kali ini. So terima kasih. Gue kebanyakan ngomong so. Iya. Dari konten kemarin ada yang komen anjir katanya. Itu hitung berapa kali Syarikal ngomong so. Emang ya? Gue jujur aja belum lihat lagi video gue yang kemarin. Ya udah, terima kasih untuk Kakak Mahardika Arya. Anjay, Kakak Mahardika Arya. Gue Dikazo. Gue Syarikal. Signing out. Sampai jumpa lagi di konten yang berikutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian ya.
follow Instagram Aina Malatas TV. Tuh gue udah ngomong duluan. Aina Malatas doang nggak pakai TV. Oh iya, Aina Malatas doang nggak pakai TV. Instagram dia, Instagram gue follow anjing. Ya ada linknya di bawah. Ada linknya di bawah. Buat apa kita naruh link kalau kagak lu follow Instagram kita? Ya baca deskripsi, makanya baca deskripsi. Tahu anjing, pelit banget lu. Gue bakal fallback, gue gak bakal lupa sama lu. Ya follow Instagram juga, gue juga di Kajo ya. See you next time man. See you, bye. Thanks for watching.